Hey guys, welcome back again to my YouTube channel at The Goddess Desi. Kalau ada teman-teman yang baru datang, yang baru hadir di YouTube channel aku, perkenalkan aku Desi. Aku punya past life as a kid singer di tahun 96. Salah satu one hit wonderku adalah Apa Sih Apa Dong, Pilih Ubi Atau Singkong. Dan I'm here now karena aku akan mendedikasikan YouTube channel ini sebagai tempat yang sakral supaya untuk my higher self bisa bantu teman-teman yang lagi dalam proses self transformation, yang sedang dalam proses melewati spiritual awakening juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan, untuk teman-teman yang hadir di YouTube channel ini, teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang aku sampaikan, dan semoga itu bisa berimpact juga ke kehidupan teman-teman masing-masing. Sebelum kita mulai, tentu aja aku akan terus-terusan nanyain apa kabar teman-teman hari ini, gimana kabarnya. What kind of feeling that you feel today? Apakah teman-teman merasa happy? Apakah teman-teman merasa fine-fine aja? Atau ada yang lagi ngerasa bingung, pusing? Teman-teman boleh share komentar teman-teman di kolom komentar untuk pertanyaan aku yang satu ini. Oke, ngelanjutin pertanyaan yang dari my last video. Ngomong-ngomong, kita udah mau menyongsong tahun yang baru dalam hitungan almost 3 bulan. Coba boleh dong kasih tahu aku di bagian kehidupan teman-teman yang mana teman-teman udah berhasil upgrade diri di tahun 2024 ini. Kalau aku mau sharing ini based on my life experience. Aku tahun ini bener-bener diajarin untuk bisa trust in my faith, jadi percaya akan sesuatu hal yang di luar nalarku. Itu adalah faith. Terus aku diajarin untuk lebih berserah, dan aku diminta untuk show up menjadi my future self. Video ini mungkin gak resonate buat semua orang, tapi just take whatever resonates with you dan leave the rest. Aku akan coba seperti biasa, aku akan channel apa yang mau spirit guides kasih tahu ke teman-teman saat ini. Jadi kita diminta untuk nanya ke diri sendiri, apa yang udah teman-teman lakukan di dalam proses teman-teman bertransformasi atau berevolusi, khususnya untuk tahun ini. Karena keinginan universe atau keinginan God itu untuk masing-masing kita, supaya kita bisa bertransformasi, supaya kita bisa
berevolusi menjadi pribadi, menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi manusia yang lebih baik itu maksudnya apa? Menjadi manusia yang lebih sadar akan setiap tindakan yang kita lakukan di dunia ini, akan setiap ucapan yang kita ucapkan melalui mulut kita, menjadi sadar akan setiap apa yang kita masukin ke badan kita ini, karena badan kita ini punya siapa? Bukan punya kita loh. Avatar kita ini, badan kita ini miliknya God, miliknya the Creator. God atau siapapun pencipta kita menciptakan kita bukan untuk memulai sesuatu, tetapi untuk menyelesaikan setiap tujuan hidup as your unique self yang sudah diberikan oleh the Creator, oleh God untuk kita masing-masing. Dan kita sebenarnya dari kita ada di dunia ini, dari kita muncul di dunia ini, sampai nanti sudah selesai, kita ini sekarang lagi ada di sekolah kehidupan kita. Kita nggak akan pernah berhenti belajar. Tapi bukan cuma belajar, kita diminta untuk mengerti apa sih sebenarnya, atau bagaimana sih sifat-sifat atau blueprintnya diri kita masing-masing tuh seperti apa di dunia ini. Karena kita masing-masing manusia itu punya tujuan yang sudah dikasih. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai dengan mengenali, memahami diri teman-teman masing-masing. Mengenali dan memahami diri teman-teman masing-masing itu bisa dimulai dengan mempertanyakan hal-hal yang ada di kehidupan atau diri teman-teman dengan cara ajak ngomong diri teman-teman. Kita harus bisa mulai, kalau teman-teman pernah dengar mind, body, and soul, itu kan ada di dalam diri kita masing-masing ya. Semua manusia tuh punya struktur itu, mind, body, and soul. Jadi instead of seeking attraction atau distraction from external life, coba biasakan punya waktu untuk bisa comfortable sama diri teman-teman masing-masing sendirian. Terus coba lontarin pertanyaan satu-satu. Pertanyaan-pertanyaan yang retorik ya, yang bikin otak kita mikir. Coba teman-teman bisa mulai mempertanyakan, sebenarnya pertanyaan apa aja sih? Kayak 2 tahun lagi ajak ngomong diri sendiri. Misalkan kayak, Des, kan umur lo sekarang udah
31 tahun. Kira-kira 2 tahun lagi kehidupan lo bakal gimana sih? Atau setelah 2 tahun, 5 tahun lagi lo ngelihat kehidupan lo akan gimana? Daripada kita pusing, kepoin, mikirin kehidupan orang lain, mendingan kita pusing mikirin kehidupan kita sendiri. Terus serunya di mana gitu kan? Bertransformasi dan mengalami spiritual awakening itu emang gak ada seru-serunya sih. Tapi kalau kamu mau ngelihat perubahan, kemampuan isi kepala kamu untuk mempunyai persepsi yang lebih luas, lebih besar, lebih open-minded, kamu kepingin untuk bisa menjadi seseorang yang mungkin menginspirasi kamu. Ya itu dimulai harus dari diri sendiri dulu. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, terus gue harus mulai dari mana dong kalau gue pengen ngerubah suatu hal yang ada di dalam diri gue yang kayaknya udah out of date gitu, kayak udah gak, kayak kebiasaan tersebut nih udah gak berlaku lagi. Itulah makanya kamu harus melontarkan pertanyaan yang bikin kepala kamu berpikir. Kamu bisa mulai kasih statement, kasih fakta. Contoh ya, contoh. Misalkan aku lagi pengen ngurangin timbangan, tapi bukan karena mau kurus, melainkan karena menurutku aku punya bentuk badan ideal dengan berat badan sekian. Itu adalah berat badan idealku. Kenapa? Karena ketika aku berada di berat badan ideal itu, aku merasa lebih confident dan I just feel that's gonna be my best look gitu ya. Jadi tidak salah dengan hal itu. Dan berat badan ini bukanlah sesuatu hal yang sangat jomplang, kayak misalkan sekarang berat badanku 54 gitu. Karena aku sudah pernah berada di timbangan misal 48, pada saat itu aku yang benar-benar makannya bersih, terus olahraga juga, dan aku mendapatkan perasaan yang begitu nyaman di badanku, dan aku mau klaim itu sebagai berat badan idealku karena tinggiku juga nggak terlalu tinggi. Terlalu banyak kan ngomongnya, jadi apa tadi yang mau diomongin adalah aku memulai kebiasaan baru. Ya, kebiasaan baru yang udah aku tinggalin kira-kira hampir 2 tahun kebiasaan itu, karena aku pindah ke Australia saat ini. Dan menurut aku perbedaan cuaca antara Australia dengan Bali itu yang membuat Desi sedikit struggle untuk bisa keep up pola makan, karena pada saat aku di Bali aku sering intermittent fasting dan aku hanya makan sekali di window frame sekian jam. Tapi di sini karena cuacanya jauh lebih dingin, badan aku minta untuk butuh energi karena aku tidak terbiasa di cuaca yang dingin.
Tapi itu bukan sesuatu hal yang mustahil ya untuk aku bisa adopt kebiasaan yang aku milikin di Bali, di Australia ini. Tapi mungkin aku pengen prosesnya itu sustainable, bukan sesuatu hal yang cepat bisa tiba-tiba kurus, karena sesuatu yang kita dapatnya dengan cepat tanpa proses, tanpa melalui proses, itu akan chaotic biasanya. Tapi kalau kita pengen lebih sustainable, itu lebih lebih bisa long term gitu, kita bisa dapetin rewardnya juga long term, terus kita bisa maintain juga proses sistemnya gitu. Jadi, dan sesuatu hal yang sustainable juga baik ya, itu foundationnya adalah segala sesuatu hal yang ngelewatin proses itu akan lebih long term hasilnya gitu. Jadi aku tidak memaksakan diri untuk harus toxic positivity jadinya. Kalau memaksakan harus olahraga, makanan dikit, tidak. Tapi aku lebih dengerin sekarang badan aku maunya apa. Kalau disuruh istirahat, kalau ada kayak sedikit spark dalam untuk bisa olahraga, aku olahraga. Tapi aku tidak mengrestricted, aku tidak membatasi tubuhku untuk menerima makanan, tidak, karena I'm such a big foodie. Aku adalah orang yang sangat cinta dengan makanan. Jadi aku tidak mau membatasi diriku, tapi aku mau aku pengen pola makanku balance sama kegiatanku sehari-hari gitu. Nah, jadi cara bikin kebiasaan baru. Gimana caranya kalau teman-teman pengen create new habit di dalam diri teman-teman? Pertama, teman-teman harus tahu kebiasaan apa yang pengen teman-teman rubah. Kita bisa observe kebiasaan yang pengen teman-teman rubah itu alasannya apa? Apakah kebiasaan yang pengen teman-teman rubah itu sudah tidak sesuai dengan diri teman-teman? Kenapa? Apakah kebiasaan itu bisa kita anggap kebiasaan yang buruk? Atau sebenarnya kebiasaan itu bukan kebiasaan yang buruk sih, tapi ya udah nggak cocok aja gitu. Yang kedua, itu yang pertama. Jadi kita harus mengenali, kita harus tahu kebiasaan apa yang pengen kita rubah. Kita harus cari tahu di belakang itu kenapa kita pengen rubah kebiasaan itu. Karena itu artinya kita bikin isi kepala kita berpikir ya. Jadi ketika kita membuat isi kepala kita berpikir, sebenarnya kita kirim signal ke dia. Kalau kita kirim signal, artinya kita berusaha untuk mengenali pola pikir kita sendiri. Ketika kita berusaha mengenali pola pikir kita sendiri, itu artinya teman-teman udah bikin connection yang bagus antara badan teman-teman sama mind teman-teman. Kalau udah ada connection di situ, itu artinya teman-teman udah one step ahead untuk teman-teman bisa bikin kebiasaan baru. Tapi teman-teman jangan lupa ya, kebiasaan baru itu bisa teman-teman adapt atau lakukan jadinya udah jadi ya udah kebiasaan barunya udah berjalan secara otomatis itu setelah ini harus ingat, setelah 21 hari teman-teman melakukan kebiasaan baru itu tanpa berhenti.
tanpa berhenti, tanpa ada judgment. Kalau teman-teman udah berhasil ngelewatin 21 hari teman-teman membiasakan diri teman-teman untuk melakukan kebiasaan baru tanpa ada judgment, tanpa ada absen, teman-teman sudah berhasil, dan kebiasaan baru itu sudah pasti akan teman-teman lakukan dengan otomatis. Nah, kalau teman-teman udah berhasil bikin connection antara your body and your mind, teman-teman udah berhasil kirim signal ke mindnya teman-teman bahwa teman-teman pengen merubah sesuatu dan pengen create new habit, karena otak kita itu udah ketempel sama kebiasaan yang lama. Jadi kita harus create sesuatu di physical reality kita untuk supaya muscle brain kita bisa juga ter-strengthen. Gimana caranya? Caranya adalah teman-teman harus melakukan dengan sadar beberapa hal yang akan aku mention setelah ini. Misalkan, gimana caranya untuk melatih otak kita supaya bisa lebih fleksibel si muscle brain-nya itu? Pertama, kalau teman-teman makan pakai sendok sama garpu, teman-teman harus secara sadar menukar sendok di kiri, garpu di kanan. Terus makan jadinya pakai tangan kiri. Cara lain, kalau teman-teman setiap hari ke kantor, pasti pakai sepatu dong. Coba secara sadar memasukkan, teman-teman mengganti bagian kaki yang akan masuk ke sepatu, bagian kaki yang berbeda dari hari kemarin. Kalau misalkan teman-teman udah secara otomatis nih, bangun tidur, siap-siap, masukin sepatu, pakai kaki kanan setiap harinya. Teman-teman harus secara sadar ngeganti kaki kiri yang akan masuk duluan di hari dimana teman-teman mau memulai kebiasaan baru. Terus, kalau misalkan teman-teman tangannya suka kayak gini, atau teman-teman bisa siapin waktu aja setiap pagi, mungkin setiap pagi mungkin sambil ngopi, sambil ngapain lah, terserah teman-teman, siapin waktu 2 menit aja untuk teman-teman giniin tangannya teman-teman. Tapi kan kebiasaan kita si tangan kanan ini ada di bawah tapi jarinya ke atas, jadi teman-teman tukar. Pokoknya posisinya harus dibikin yang teman-teman rasa nggak nyaman di badan. Itu akan si isi kepala kita atau otak kita akan nangkep sinyal bahwa apa nih gitu. Kalau dia udah mulai bertanya-tanya dan nggak nyaman, nah teman-teman di situ udah bisa mulai masukin kebiasaan baru yang teman-teman mau bentuk di dirinya teman-teman. And again, this is not something that you could easily do at all, karena aku bisa ngomong gampang karena aku udah trial and error gitu. Jadi tips ini mungkin ya nggak buat semua orang, tapi kalau teman-teman udah pengen punya keinginan banget untuk berubah gitu ya, untuk merubah satu hal yang ada di dalam diri teman-teman, this is a very good deal tips yang bisa teman-teman lakukan. Intinya adalah ada banyak cara yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa activate the brain muscle dengan cara tadi ya, ngebolak-balik. Kalau teman-teman biasa pakai kanan, bisa mulai dengan kiri gitu. Misalkan buka pintu biasanya pakai tangan kanan, coba bisa secara sadar teman-teman ngerubah buka pintu pakai tangan kiri. Jadi, dan itu sebenarnya
kalau teman-teman search di YouTube atau Google, di otak kita kan juga ada dua hemisfer, ada dua hemisfer, ada left hemisphere, ada right hemisphere. Dengan teman-teman sering melakukan itu, tadi hal-hal yang bisa teman-teman bolak-balik kanan kiri, itu secara nggak langsung kita juga mengaktifasi keseimbangan atau penyeimbang isi otak kanan kita dan isi otak kiri kita gitu. Dan itu nanti akan ada good point-nya juga kalau kita berlatih hal itu ke dalam hal spirituality gitu. Jadi kalau aku sum up, apa sih tips practical yang bisa teman-teman lakukan untuk teman-teman bisa adapt new habits di kehidupan teman-teman, apalagi kita udah mau masuk ke 2025 gitu kan. Yang pertama tadi, teman-teman harus tahu kebiasaan apa yang pengen teman-teman rubah secara spesifik, secara detail, dengan cara mempertanyakan status, gimana ya, kayak mempertanyakan kredibilitas kebiasaan tersebut di kehidupan kita gitu. Mungkin lebih bahasa awamnya gitu ya, kayak kita mempertanyakan kredibilitas kebiasaan kita ini di dalam integritas kehidupan kita, ngerti kan? Jadi kita ajak ngomong diri kita sendiri, yang bikin kepala kita atau otak kita juga berpikir, ini masih kredibel nggak ya kalau kita mempertahankan kebiasaan ini gitu. Kalau my future self pengen menjadi seseorang yang punya waktu untuk baca buku. Ini contoh ya. Kalau my future self pengen jadi seseorang yang bisa bahasa Inggris. Kalau my future self pengen jadi seseorang yang lebih gym enthusiast. Kebiasaan A ini masih kredibel gak sih kita pakai nih untuk future self kita? Tanya ke diri teman-teman sendiri. Setiap pertanyaan yang teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri pasti akan ada jawabannya. Karena kita punya spirit juga, mind, body, and soul. Kita punya soul juga di dalam diri kita, dan soul kita itu connect sama the universe. Jadi setiap pertanyaan yang teman-teman tanyakan ke diri sendiri bukanlah hal yang sia-sia, tapi itu adalah sebuah hal yang bagus dari sisi spirituality gitu. Kalau udah itu, yang kedua adalah coba tadi strengthening the brain muscle dengan cara merubah, bikin otak kita untuk gak nyaman sama aktivitas yang biasanya kita lakukan terus-menerus. Terus masukin kebiasaan baru yang pengen teman-teman adapt di new self-nya teman-teman. Misalkan, gue pengen punya waktu untuk baca buku setiap harinya 5 menit aja. Gue pengen coba dong punya apps gitu ya di perut gitu. Gue pengen punya kulit yang lebih glowing. Mungkin teman-teman notice sama pola makan teman-teman. Mungkin teman-teman terlalu banyak makan makanan yang whatever it is, berminyak atau apalah itu, sugar ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu alasan kenapa teman-teman mau ngerubah kebiasaan yang lama. Ditanya kredibilitasnya, cocok gak sih untuk kita pakai ke our new self gitu. Kedua, strengthening the brain muscle dengan cara merubah tadi kanan kiri. Coba seimbangin brain hemisphere-nya teman-teman antara right sama left gitu. Terus masukin kebiasaan baru, tanamkan kebiasaan baru. Berarti teman-teman harus siapin 5 menit untuk baca buku. Meskipun pada saat teman-teman melakukan baca buku, teman-teman banyak distraksi, tetap teman-teman harus mulai tanemin new seed of new habit di dalam diri teman-teman gitu ya. Jadi jangan pernah
sia-siakan momentum untuk menanamkan hal baru, new habit, menanamkan seed baru, atau apa sih? Seed itu kayak biji baru ke dalam kehidupan teman-teman yang mau teman-teman capai untuk your future self gitu. Karena itu nggak sia-sia ya, untuk segala hal yang teman-teman tanamin yang bagus untuk diri teman-teman sendiri itu nggak pernah akan menjadi sia-sia. Jadi tanamin dan lakukan selama 21 hari non-stop. 21 hari non-stop tanpa judgment, tanpa judge apa-apa. Habis itu teman-teman bisa lihat where the magic happens, where the new habits finally became an automatic activity that you gonna do easily. Tapi untuk bisa memulai new habits itu yang perlu willpower yang ya teman-teman harus tahu kenapa makanya teman-teman pengen merubah kebiasaan lama itu. Karena dengan adanya pertanyaan why, kenapa sih, itu adalah foundation pertanyaan yang cukup kuat untuk kita nyalain willpower yang ada di dalam diri kita. Oke, aku rasa sekian dulu untuk channel message-nya. Thank you Spirit for the message that you wanna share for other people. Thank you juga buat teman-teman yang udah stay di channel aku ini sampai dengan menit terakhir. Aku juga mau info kalau aku punya podcast yang bisa teman-teman denger di Spotify atau di Apple Podcast. Teman-teman bisa langsung search aja Self Talk by Desi Rinika, di mana aku ngomongin tentang spiritual awakening, aku ngomongin tentang Hermetic teachings. Kalau teman-teman tertarik sama the Kabbalah, Hermetic, nah itu aku ngomongin tentang itu dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa follow aku di Instagram juga. Dan kalau teman-teman ngerasa setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman punya calling untuk bisa lebih dalam lagi mengenali diri teman-teman sendiri dalam hal spiritual, aku juga membuka sesi one-on-one consultation. Jadi teman-teman bisa langsung reach out aja ke email aku juga. Dan nanti dari situ aku akan tentunya tailored message ke masing-masing teman-teman. Karena aku bisa ngebaca energi teman-teman. Apalagi kalau one-on-one gitu. Oke? So, once again, thank you for watching. And have a good weekend or have a good week. Bye!